Malam mencekam di rawa pening, jejak sang nyai. Di tepian rawa pening, malam itu terasa berbeda. Air yang biasanya tenang seperti cermin kini terlihat beriak, seolah menyimpan kegelisahan. Langit di atasnya gelap pekat, hanya dihiasi bintang-bintang yang redup, memandang dari kejauhan. Di tempat inilah seorang lelaki bernama Lek Paijo memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Lek Paijo adalah petani sederhana yang tinggal di desa kecil tak jauh dari rawa. Kehidupannya mendadak porak-poranda saat musim panen terakhir gagal total. Sawah yang biasanya subur berubah menjadi ladang mati, dan tabungan yang ia simpan untuk masa depan keluarganya terkuras habis. Dalam keputusasaan, ia mencoba bertahan dengan menjual kambing-kambingnya satu persatu, tetapi itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ketika harapan semakin tipis, seorang pria tua bernama Pak Danu datang ke rumahnya. Pak Danu dikenal sebagai sosok misterius, penjaga rahasia alam gaib rawa pening. Wajahnya yang penuh kerut tampak selalu murung, dan matanya seolah mampu menembus jiwa siapapun yang ditatapnya. Malam itu, dengan suara berat dan penuh teka-teki, ia berkata, "Lek Paijo, jika kau ingin keluar dari derita ini, kau harus mencari pertolongan yang tak biasa. Nyai Roro Kidul bisa membantumu. Dunia gaib di tengah rawa." Pak Danu menjelaskan bahwa rawa pening adalah gerbang ke dunia lain, tempat di mana kekuatan tak kasat mata berkumpul. Nyai Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan, tetapi jiwanya bisa hadir di mana saja, termasuk di sini, katanya sambil menunjuk ke arah rawa. Jika kau cukup berani, kau bisa memintanya mengubah nasibmu. Namun, ia memperingatkan dengan nada serius. Segala yang dia berikan selalu punya harga. Kau harus siap membayar dengan sesuatu yang kau cintai. Malam itu, Lek Paijo tak bisa tidur. Kata-kata Pak Danu terus menggema di pikirannya. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia memutuskan untuk mengikuti saran itu. Esok malamnya, ia membawa sesaji yang diminta, bunga 7 rupa, dupa hitam, dan darah kambing terakhirnya. Dengan hati yang penuh keraguan, ia melangkah menuju rawa, menembus kabut yang menggantung di atas air. Panggilan Sang Nyai. Ketika Lek Paijo mencapai tengah rawa dengan perahu kecil, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Angin tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi hening, terlalu hening. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, beradu dengan suara dayung yang menyentuh air. Sekarang, panggil dia. Suara Pak Danu terdengar dari kejauhan, seperti datang dari dalam pikirannya. Dengan tangan gemetar, Lek Paijo membakar dupa dan mulai memanggil. "Nyai Roro Kidul, aku datang memohon petunjukmu. Tolonglah aku keluar dari kesulitan ini." Kata-kata itu belum selesai terucap ketika permukaan air mulai berputar. Rawa yang semula tenang kini menciptakan pusaran besar, memancarkan cahaya hijau terang. Udara di sekitar perahu menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Dari dalam pusaran itu muncul sosok wanita cantik berbalut kebaya hijau dan selendang emas. Kesepakatan berbahaya. "Manusia, beraninya kau memanggilku," suara Nyai Roro Kidul menggema, membuat Lek Paijo hampir kehilangan keseimbangan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Lek Paijo mencoba menenangkan dirinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku hanya ingin keluargaku keluar dari kemiskinan. Aku ingin mereka hidup layak." Nyai tersenyum, tetapi tatapannya penuh misteri. "Permintaanmu sederhana, tetapi harganya tidak ringan. Kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga bagimu. Bersediakah kau membayar harganya?" Lek Paijo terdiam. Wajah istrinya, Bu Surti, dan anak-anaknya yang masih kecil terbayang di benaknya. Ia tahu apapun yang diminta Nyai akan menjadi pengorbanan besar, tetapi ia juga tidak ingin keluarganya terus hidup dalam kesengsaraan. "Pikirkan baik-baik," kata Nyai. Suaranya berubah lebih dingin. "Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau menolak, jangan pernah kembali ke rawa ini." Pilihan yang sulit. Lek Paijo menghabiskan hari-hari berikutnya dalam kegelisahan. Tawaran Nyai Roro Kidul terus menghantui pikirannya. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan,
tetapi di sisi lain, ia tidak sanggup kehilangan orang-orang yang dicintainya. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk menolak tawaran itu. Ia kembali menemui Pak Danu dan berkata, "Aku tidak bisa menerima kesepakatan itu. Aku lebih baik hidup miskin daripada kehilangan keluargaku." Pak Danu hanya mengangguk, seolah sudah mengetahui jawaban itu sejak awal. "Kau telah membuat pilihan yang bijak, Lek," katanya. "Namun, ingatlah, hidupmu tak akan mudah. Kau harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa kau bisa mengubah nasibmu tanpa bantuan dunia gaib." Rawa yang tetap misterius. Sejak malam itu, Lek Paijo memutuskan untuk mengolah rawa bersama warga desa. Mereka bekerja siang dan malam, mengubah rawa yang sebelumnya penuh misteri menjadi ladang ikan dan tanaman air. Kehidupan Lek Paijo perlahan berubah menjadi lebih baik, meskipun jalannya tidak pernah mudah. Namun, misteri rawa pening tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ketika Lek Paijo duduk sendiri di tepi rawa, ia kembali merasakan kehadiran Nyai Roro Kidul. Angin membawa suara lembut yang berbisik di telinganya. "Kau telah membuat pilihan yang benar, tetapi ujian hidupmu belum selesai." Senyum samar sosok Nyai terlihat di kejauhan, di atas permukaan air yang berkilau oleh cahaya bulan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Lek Paijo dengan perasaan yang campur aduk. Rawa pening tetap menjadi tempat penuh rahasia, di mana manusia dan alam gaib saling bersinggungan. Bagi Lek Paijo, rawa itu bukan hanya simbol kehidupan, tetapi juga pengingat akan kekuatan pilihan yang ia buat. Keberanian untuk berkata tidak kepada godaan adalah warisan yang ia tinggalkan bagi keluarganya. Sebuah pelajaran tentang nilai-nilai sejati dalam hidup. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.